Beastmaster, bab 293 sampai dengan 294. Bab 293, Perburuan, juga dikenal sebagai rencana pengenalan bakat. Rasa percaya diri itu baik. Rasa percaya diri itu baik. Fu Tua menoleh dan berbisik kepada Qiao Bai, Lan Fengling, dan putra bungsunya. Ngomong-ngomong, aku sudah memasukkan beberapa daun jeruk bali ke dalam tas kalian. Kalau kalian menemukan sesuatu yang metafisik, melihat Lao Fu ragu untuk berbicara, Qiao Bai juga berpikir keras. Tidak, keberuntungan Fu Wensing, apakah baik atau buruk? Sisi lainnya, lembaga penelitian Qiao Bai. Tidak lama setelah Qiao Bai pergi, Su Yu menerima email khusus. Ini, Su Yu teringat akun ini. Saat mengkliknya, tanpa sadar ia mengerutkan kening. Orang ini benar-benar menyebalkan. Su Yu memikirkan apa yang dikatakan Qiao Bai sebelumnya. Jelas sekali bahwa ia tidak memiliki niat buruk terhadap kakak beradik itu, dan ia bersedia membantu sampai batas tertentu. Dan apa yang secara khusus dikatakan Qiao Bai padanya? Setelah memikirkannya, Su Yu pertama-tama membalas email dari kakak beradik itu. Segera setelah itu, panggilan telepon dilakukan kepada Presiden Huang Zhu. Ketika Huang Zhu melihat panggilan dari Su Yu, masih ada sedikit keraguan di matanya. Huang Zhu memiliki beberapa kesan terhadap anggota staf Institut Penelitian Qiao Bai, belum lagi Su Yu, yang secara khusus bertanggung jawab atas kontak eksternal. Apakah ada yang salah? Tanya Presiden Huang dengan bingung. Berbicara secara logis, jika ada masalah di Institut Penelitian Qiao Bai dapat menyelesaikannya secara internal. Jika ada orang yang benar-benar ingin menghubunginya secara eksternal, biasanya orang itu adalah Qiao Bai. Ini adalah pertama kalinya Su Yu datang menemuinya. Namun, sikap Huang Zhu tetap sangat baik. Presiden Huang, beginilah yang terjadi. Su Yu dengan cepat dan rinci menjelaskan seluruh proses melalui telepon. Pada dasarnya begitulah caraku tidur. Setelah mengatakan hal ini, Su Yu merasa tidak ada hal yang pantas membuatnya marah. Lagi pula, meskipun aku marah, aku sudah bisa melupakannya beberapa hari yang lalu. Namun Huang Zhu berbeda. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar ada seseorang yang berencana menggunakan kekuatan pembuat bintang Qiao Bai di belakangnya. Dan dia begitu marah hingga ingin segera bergegas ke kota Fangshan sekarang juga. Nama belakangmu, kan? Saya punya kesan sedikit tentang orang ini. Sejak awal, aku sudah menduga orang ini pasti bukan orang baik. Aku tidak menyangka dia akan menindas orang-orangku sekarang. Dia benar-benar berani berpikir dan melakukannya. Huang Zhou mengumpat dan menggertakkan giginya di ujung telepon lainnya. Su Yu, masalah ini memang menjijikkan. Tapi bagaimanapun juga, kita belum menangkapnya dengan bukti nyata apapun. Jadi sulit bagi kita untuk bertindak secara terbuka. Tapi saudara laki-laki dan perempuan dari keluargaku adalah bintang kembar kucing yang dipromosikan beberapa waktu lalu. Seolah takut Huang Zhou tidak dapat mengingat, Su Yu juga membantunya mengingat kembali pencarian panas beberapa waktu lalu. Tatapan mata Huang Zhou menjadi semakin tajam. Profesor Qiao Bai merasa mereka berbakat dan memiliki kepribadian yang baik. Su Yu mengingat kembali apa yang disampaikan kakak beradik itu dalam email. Mereka memang dua anak yang baik. Mereka memiliki kesulitannya sendiri. Tetapi mereka tidak ingin menginjak Qiao Bai untuk menjadi terkenal. Sebaliknya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengubah kesulitan mereka sendiri dengan usaha mereka sendiri. Mereka bahkan mencoba mencari cara untuk menyampaikan berita yang mereka terima untuk mengingatkan Chopper, dengan harapan Qiao Bai akan waspada terhadap tindakan presidenku. Pada usia mereka saat ini, tidak mudah untuk melakukan hal ini. Jika memungkinkan, Profesor Qiao Bai menyarankan agar kau bisa merebut pacar presidenku. Praktik ini memiliki nama resmi, Program Pengenalan Bakat. Huang Zhou tiba-tiba menyadari, ide ini cukup bagus. Huang Zhou menyentuh dagunya. Meskipun tetapi, kemampuan saudara-saudariku memang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat Qiao Bai. Lagi pula, karena alasan mereka sendiri, mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi pembuat ramuan hebat di masa depan. Tetapi ini tidak berarti bahwa kedua anak ini tidak memiliki bakat dan kemampuan. Ada ribuan jalan dalam kehidupan.
Mereka belum dewasa, jadi mungkin mereka akan menunjukkan kekuatan dan kelebihan lainnya di masa depan. Sekarang, hanya ramuan peningkatan kemampuan jangka pendek yang mereka buat sudah cukup untuk menarik perhatian banyak presiden aliansi penjinak binatang kota. Huangzu, kamu bisa coba. Kamu bisa coba apa saja. Jika bukan karena pendapat dan saran Qiao Bai, Huangzu mungkin tidak akan begitu tergoda. Setelah Qiao Bai mengatakan ini, Huangzu semakin merasa bahwa ia bisa mencobanya. Sui Yu justru menambah panas suasana. Baru saja, saudara-saudari keluargaku mengirimi saya email. Mereka bilang presidenku masih belum membatalkan rencananya. Kali ini, kami berencana untuk mengubah arah dan terus mengkritik Profesor Qiao Bai. Mereka juga merasa sangat malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Anak-anak berusia 16 atau 17 tahun. Kedua orang tuanya masih di rumah sakit. Presidenku adalah presiden aliansi penjinak binatang. Setiap kali mereka ingin melakukan sesuatu di kotaku, pihak lain akan menyadarinya terlebih dahulu. Cara tercepat dan terbaik adalah mengirim email ke lembaga penelitian Qiao Bai dan memberitahu dia apa yang mereka ketahui. Jangan khawatir, Huangzhou, yang telah berfantasi tentang perburuan liar dan permusuhannya terhadap presidenku telah sedikit mereda, langsung menjadi penuh semangat juang lagi setelah mendengar kata-kata ini. Apa, masih ingin menyerang Qiao Bai? Kamu sangat berani, kan? Tahukah Anda berapa banyak sumber daya keuangan yang dapat diajukan oleh NYCT Bistaming Alliance setiap tahunnya? Saya khawatir menceritakannya tidak akan membuat orang lain takut setengah mati. Menggali, sudut ini harus digali. Kita tidak hanya harus memburu orang, kita juga harus memberi orang tua ini pelajaran yang tak terlupakan. Jika tidak akan lama lagi ide yang tidak dapat diandalkan ini akan muncul kembali. Serahkan masalah ini padaku. Huangzu menepuk dadanya dan menyetujui masalah ini. Sui Yu akhirnya menutup telepon dan menghela napas lega. Kebaikan, ini adalah penggunaan sumber daya yang rasional. Profesor Qiao Bai dan kota NY saling mendapat manfaat. Saat Profesor Qiao Bai kembali, masalah ini seharusnya sudah hampir selesai. Sui Yu tersenyum dan berbalik untuk memasuki lembaga penelitian. Qiao Bai tidak sepenuhnya tidak tahu apa yang terjadi di lembaga penelitian. Pokoknya yang perlu diatur sudah diatur, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sambil membawa ransel besar dan penuh rasa ingin tahu tentang nasib Wensing, Qiao Bai resmi melangkahkan kaki ke wilayah pegunungan Moulin Rouge. Fu Tianguang datang ke sisi Qiao Bai tanpa tahu kapan. Qiao Bai, seberapa kuat hewan peliharaanmu sekarang? Saya sudah memiliki hewan peliharaan kedua dan bersiap untuk memiliki hewan peliharaan ketiga. Tetapi slot kontrak keempat saya akan segera dibuka. Aku penasaran, apa aku bisa menemukan hewan peliharaan spesial di dunia rahasia ini kali ini? Kalau iya, aku bisa mengontraknya. Mengalahkan Zhang Hongyi itu tidak akan jadi masalah saat aku kembali. Bergumam, Fu Tianguang seperti cerewet, menceritakan segalanya tentang waktunya di Universitas Yulong dan Zhang Hongyi. Zhang Hongyi, yang tidak hadir, terima kasih banyak. Kalian tidak lupa membantu saudara-saudara kalian menunjukkan kehadiran mereka saat ini. Qiao Bai mendengarkan dan mengangguk. Saya tidak merasa tidak sabar, tetapi malah menganggapnya cukup menarik. Memang cukup menarik. Belum lagi Zhang Hongyi dan Fu Tianguang hampir tidak bisa dianggap sebagai orang yang dikenalnya. Qiao Bai juga cukup tertarik dengan pelatihan militer lapangan Universitas Yulong dan kursus pertempuran kehidupan nyata yang disebutkan Fu Tianguang. Ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki Universitas Bluebird. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Qiao Bai sebelumnya. Itu wajar. Lan Fengling juga pindah ke sisi lain Qiao Bai, lalu berkata dengan penuh minat, banyak mata kuliah dan metode penilaian di sini yang jarang ada di universitas lain, kecuali Yulong dan Honghu. Salah satu alasannya adalah kemampuan mahasiswa. Dan alasan lainnya adalah letak geografis dan lingkungan Universitas Yulong dan Universitas Honghu yang unik. Berjuang melawan makhluk-makhluk luar biasa, bertempur, menghancurkan, dan membunuh mereka adalah sesuatu yang harus dibiasakan oleh setiap ahli binatang dari Universitas Yulong dan Universitas Honghu. Qiao Bai memikirkan lokasi khusus Star City. Baiklah, sebenarnya tidak aneh sama sekali kalau semua orang jadi tentara. Bahkan sangat normal.
Hampir agak abnormal. Melihat ke belakang, 4 tahun di Universitas Xuan masih menjadi 6 tahun paling tak terlupakan dalam hidup saya. Qiao Bai, kami di Universitas Honghu punya tahun jeda sendiri. Melihat ekspresi bingung Qiao Bai, Lan Fengling menjelaskan, setiap 2 tahun, kami harus berpartisipasi dalam kegiatan praktik tahunan, yang umumnya berarti pergi ke alam liar untuk membunuh monster dan melawan makhluk gaib, ujar Lan Fengling dengan santai. Namun, Qiao Bai benar-benar ingin menyeka keringat para penjinak hewan di kampus itu. Keras, ini sungguh terlalu ganas. Dia layak menjadi Beastmaster dari Yulong dan Honghu. Kegiatan ekstrakurikulernya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Tak heran jika mereka menghasilkan begitu banyak penjinak binatang yang hebat. Mereka benar-benar berpartisipasi ketika ada kegiatan yang bisa dilakukan. Fu Wenxing, yang berjalan di depan, berbalik dan menemukan. Mengapa tidak ada seorang pun di sekitarku? Semua orang berkumpul di sekitar Qiao Bai. Fu Wenxing tidak terlalu memikirkannya. Ia berkacak pinggang dan berteriak keras ke arah belakangnya. Cepat menyusul. Kita harus mencari tempat istirahat yang cocok setelah masuk. Jangan buang-buang waktu. Sebelum Qiao Bai dan yang lainnya sempat bergerak, Fu Tianguang sudah lebih dulu maju dan menyabotase adiknya. Kenapa kamu begitu cemas? Kamu bicara seolah-olah kamu tidak punya masalah menunda-nunda. Oh, tidak. Kamu hanya orang yang bersemangat hanya selama 3 menit. Saat berbicara, tatapan Fu Tianguang tiba-tiba menajam saat dia menatap adiknya. Sebaiknya kamu tidak bertingkah seperti orang bodoh setelah masuk. Kalau tidak, selama aku kembali hidup-hidup, aku pasti akan mengadu pada ibu. Fu Tianguang berkata dengan sangat keras. Qiao Bai dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa langkah kaki Fu Wenxing terhenti sejenak. Qiao Bai, saya punya firasat buruk. Apa yang harus saya lakukan jika tiba-tiba merasa seperti berada di kapal bajak laut yang tidak dapat diandalkan? Salat dingin. Qiao Bai hampir mengira ia telah mengatakan isi hatinya. Ia menoleh menatap Lan Fengling yang merespons dengan sempurna, dan matanya penuh kebingungan. Lan Fengling melambaikan tangan ke arah Qiao Bai. Sikapnya tampak sangat tenang saat bergaul dengan pria ini, terutama saat berpetualang bersama. Kamu harus memiliki mentalitas seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Biarkan saja. Intinya, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau terlalu banyak berpikir, kamu malah akan mempersulit diri sendiri. Kamu tidak hanya marah pada dirimu sendiri, tapi orang itu bahkan tidak merasakan apapun. Ada ekspresi perubahan yang tak terlukiskan di wajah Lan Fengling, dan dia tampak sangat menderita. Qiao Bai, rasa ingin tahu dalam hatiku bukan saja tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Namun Qiao Bai tidak terburu-buru bertanya lebih jauh. Jelas saja, Lan Fengling dan yang lainnya merasa sulit menggambarkan keanehan Fu Wenxing. Beberapa hal harus dilihat dengan mata kepala sendiri untuk mengetahui seperti apa sebenarnya. Jangan terburu-buru. Saya kira itu akan segera terjadi. Sebelum itu, Qiao Bai mengamati situasi di pegunungan Moulin Rouge dengan rasa ingin tahu. Jejak-jejak penambangan terlihat di mana-mana, bahkan di bawah kaki Anda. Tidak ada rumput dan tanahnya gembur. Ada juga banyak gua gelap, besar maupun kecil yang tampak seperti tambang, yang panjang dan gelap dan hampir tidak dapat menampung satu orang dengan cara membungkuk. Ada banyak gua seperti itu. Beberapa cukup besar untuk menampung orang setinggi 1,8 meter yang berdiri tegak. Beberapa di antaranya begitu kecil sehingga Anda bahkan perlu jongkok untuk masuk. Ini seperti labirin sungguhan. Jalan yang dilalui Qiao Bai dan yang lainnya tidak terlalu lebar. Hanya cukup untuk satu orang. Tetapi agak sesak untuk 2 orang berjalan berdampingan. Dan untuk 3 orang, beberapa orang sudah terdorong ke belakang. Qiao Bai merasa sedikit pusing. Namun Lao Fu, yang berjalan di depan dan memimpin jalan, tampak percaya diri. Paman, apakah kamu kenal jalan di sini? Qiao Bai menatap Fu Tianguang di sampingnya. Fu Tianguang menyentuh dagunya dan berkata, rasanya tidak semua jalan diketahui, tapi 9 dari 10, kebanyakan orang mengetahuinya. Kecuali jika itu sesuatu yang sangat tua. Maka Fu Tua mungkin tidak begitu jelas tentangnya.
Fu Tua juga mendengar apa yang dikatakan Fu Tianguang dan berbalik untuk memelototi putranya. Lalu dia berkata pada Qiao Bai, benar sekali. Gua dan jalan di sini ditambang pada waktu yang berbeda. Mungkin ada beberapa jalan di dalam gua dengan pintu masuk yang sama, seperti lubang kelinci. Terkadang lubang tambahan itu dibuat untuk membingungkan orang lain. Qiao Bai penuh dengan emosi. Para penggali emas, kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang. Fu Tua mengerti apa yang tersirat di mata Qiao Bai. Ia mendengus 2 kali. Kalau begitu kau tidak tahu betapa berbahayanya industri ini di tahun-tahun awal. Selama bertahun-tahun, situasinya berangsur-angsur stabil dan kegilaan penggalian fosil telah berhenti. Situasinya semakin membaik, namun pada tahun-tahun awal, selalu ada orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Jadi mereka hanya duduk di sana menunggu orang-orang datang dan merampok fosil yang telah mereka gali. Kasus terbaiknya adalah panen mereka hari itu dirampok. Kasus terburuknya, Fu Tua menggelengkan kepalanya. Hutannya luas dan ada berbagai macam burung. Itulah sebabnya ada gua-gua yang kompleks, terutama di pintu masuk, di mana Anda akan menemukan lebih banyak gua. Beberapa digali oleh perampok dan digunakan untuk bersembunyi. Ada yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh mereka yang melarikan diri, hanya untuk meminta bantuan dari orang-orang tersebut. Bab 294, Familiar atau Ilusi. Inikah rekanku? Lao Fu mendecakkan bibirnya dan berkata, kau tahu, ini cukup menarik sekarang setelah kupikir-pikir. Qiao Bai ragu untuk berbicara. Qiao Bai memikirkannya dan mengangguk dengan tulus, oke, kedengarannya menarik. Bertarung melawan langit, berkelahi dengan orang lain, itu sangat menyenangkan. Fu Tua ini orangnya lucu. Hahaha. Fu Tua tertawa terbahak-bahak, tampak sangat puas dengan reaksi Qiao Bai. Baiklah, baiklah, jangan ungkit masa lalu. Kemarilah saja, kita akan segera sampai. Lao Fu berbelok ke jalan kecil dan setelah berjalan beberapa saat, ia menunjuk ke sebuah pintu masuk yang tampaknya hanya setengah tinggi orang dewasa. Tanpa menunggu anak muda mengeluh, Lao Fu memimpin, membungkuk dan berjalan masuk. Fu Wenxing mengikutinya tanpa keberatan. Fu Tianguang, yang datang pertama kali, memiliki ekspresi jijik dan penghinaan yang tak terlukiskan di wajahnya. Namun melihat Qiao Bai dengan tegas mengikuti, dan Lan Fengling menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya, Fu Tianguang menghela napas dan mengikutinya. Yang tidak terduga adalah, setelah masuk, saya hanya membungkuk dan merangkak maju sebentar, dan jalan di depan tiba-tiba menjadi jelas. Bukan hanya sisi kiri dan kanan menjadi lebih lega, tetapi tingginya juga menjadi normal. Bahkan orang yang tingginya 1,8 meter pun masih perlu menundukkan kepalanya. Tetapi seseorang dengan tinggi sekitar 1,7 meter dapat berjalan tegak di dalamnya. Kemudian, satu-satunya korban yang hadir adalah Fu Wenxing, yang memiliki gaya rambut samat yang mencolok. Qiao Bai bersumpah dia sama sekali tidak tertawa. Dia benar-benar tidak tertawa terbahak-bahak. Apakah dia orang seperti itu? Puci, Fu Tua, yang berjalan di depan dan menoleh ke belakang, adalah yang pertama tertawa. Semua orang tak kuasa menahan tawa satu demi satu. Kelihatannya sangat menarik. Oke, ayo kita lanjutkan. Hampir sampai. Lao Fu menahan senyum di wajahnya dan melanjutkan. Sama seperti apa yang dikatakan Lao Fu. Itu ada di depan. Akan tetapi, gua itu berkelok-kelok dan berbelok-belok berkali-kali sehingga jika mereka terlempar ke dalamnya sendiri-sendiri, mustahil mereka dapat berjalan dengan lancar di gua yang berkelok-kelok itu. Akhirnya, sebuah cahaya terang muncul di depan mataku. Itu ekspor. Gua keluarnya hanya setengah ukuran tinggi orang normal. Membungkuk dan berjalan keluar. Ketika Qiao Bai mendongak, dia melihat sebuah danau berukuran sedang. Dan ada pepohonan. Untuk sesaat, Qiao Bai merasa seolah-olah dia telah mengalami musim semi bunga persik versi nyata. Qiao Bai segera tersadar, ini seharusnya bagian dalam pegunungan. Penambangan dan penggalian fosil belum mencapai area ini. Kalau tidak, mustahil untuk melestarikannya dengan baik. Lao Fu mengangguk dan menatap Qiao Bai dengan penuh apresiasi. Tidak hanya itu, daerah ini juga tepat di sebelah pegunungan Lanxi, dan membentuk sudut pandang yang istimewa dengan mereka. Jika bukan karena penemuan kebetulan itu,
Saya tidak akan menemukan tempat seperti ini. Jadi, ketika saya menemukan ruang terlipat di sini, apa yang harus saya katakan? Saya merasa agak rumit, kata Lao Fu dengan sangat tulus. Bukankah itu hanya suasana hati yang rumit? Jika dia tidak tahu tempat seperti itu, ruang terlipat muncul di sini. Apakah ada kemungkinan untuk ditemukan? Sama sekali tidak. Namun ruang yang terlipat tidak berarti tidak akan berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Seperti halnya hubungan sebelumnya antara kota Hongtu dan Yancheng. Hal semacam ini juga dapat terjadi di ruang lipatan lainnya. Dan jika Anda tidak mengetahui tentang ruang lipatan, akan sulit untuk mengetahui sumbernya. Namun karena berbagai kebetulan, Lao Fu mengetahui tempat ini dan mengenali fluktuasi spasial yang halus. Jadi dia tidak menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja dan menunggu dengan lancar sampai Qiao Bai dan timnya membentuk tim dan bersiap untuk berpetualang. Aku akan berjaga di sini. Sinyalnya juga ada di sini, kata Lao Fu sambil mengeluarkan perlengkapan yang telah disiapkannya. Jelas sekali ia siap untuk tinggal lama di sana. Kamu tidak perlu khawatir. Aku dan teman lamaku sudah sepakat bahwa mereka akan datang, membawakanku makanan dan perbekalan sesekali. Aku jamin hidupku akan lebih baik daripada hidupmu di sana. Fokus saja pada petualanganmu. Setelah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan, Lao Fu melambaikan tangannya ke arah mereka. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Paman Fu, kata Qiao Bai kepada Fu Tua. Lan Fengling juga berkata setuju. Maaf mengganggu Paman Fu. Lao Fu tersenyum. Lalu dia menatap kedua putranya lagi. Dan kelopak matanya hampir berkedut karena marah. Rasa syukur, itu bukan kalimat. Kedua putranya itu seperti penagih utang. Masing-masing lebih tidak sabar daripada yang lain. Dan mereka tampak tidak sabar untuk segera menyerbu. Lao Fu, putra, ini anak kandung saya. Kamu tidak bisa melakukannya. Kalau tidak istrimu akan benar-benar mengusirmu dari rumah. Setelah berulang kali menghibur dirinya dalam hati, Fu Tua tidak lagi marah kepada kedua putranya. Baiklah. Ayo pergi. Qiao Bai dan yang lainnya melambaikan tangan ke Lao Fu. Dan mereka berempat berjalan bersama, bergandengan tangan. Urutannya adalah Lan Fengling, Qiao Bai, Fu Tianguang, dan Fu Wenxing. Cara berpegangan tangan di mana empat orang berdiri dalam suatu lingkaran. Benci, +1, hehe, kecuali Qiao Bai. Tiga orang lainnya menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Lao Fu memperhatikan mereka dalam pose ini dan begitu gembira hingga ia hampir menepuk paha dan tertawa terbahak-bahak. Ia juga memotret mereka. Jangan lepaskan. Kalau tidak, kalian bisa berakhir di tempat yang berbeda kalau tidak hati-hati. Fu Tua menatap kedua putranya dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan bersorak kegirangan di samping mereka. Apakah putra Anda merasa tidak sehat? Luar biasa, sungguh luar biasa. Ketidaksukaan adalah satu hal, kepergian adalah hal lain. Keempatnya berpegangan tangan dan bergerak selangkah demi selangkah mendekati lokasi di mana fluktuasi ruang terlipat berada. Karena tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan kita hanya dapat merasakan sedikit fluktuasi, kita harus mengujinya secara perlahan. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena Qiao Bai pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Qiao Bai selalu merasa bahwa ia tampaknya dapat merasakan lokasi spesifik dari ruang terlipat. Qiao Bai mencoba untuk mencari tahu arah mana yang harus ditujunya untuk mengarahkan orang lain bergerak. Ada tingkat penyimpangan tertentu dari posisi yang dilihat oleh mata telanjang. Namun tiga orang lainnya tidak melawan, malah bekerja sama dengan baik dan bergerak bersama Qiao Bai. Lao Fu, yang berdiri di sana, segera mengamati apa yang terjadi. Lao Fu mengangkat alisnya karena terkejut. Fakta bahwa Qiao Bai dapat merasakan lokasi ruang terlipat. Lao Fu sebenarnya tidak penasaran seperti yang dibayangkannya. Lao Fu telah lama menyadari bakat dan keterampilan tak masuk akal yang dibangkitkan oleh para penguasa binatang. Tidak akan aneh jika Qiao Bai dapat merasakan lokasi pasti dari ruang terlipat itu karena kemampuan bawaannya. Namun tanpa komunikasi yang jelas, orang lain juga bekerja sama dengan tindakan Qiao Bai, dan Lao Fu menganggapnya cukup menarik. Lihatlah tiga orang lainnya, tak perlu dikatakan. Mereka berdua sangat dewasa. Mereka semua keras kepala, tanpa diduga.
Putra tertua bersikap baik kepada Qiao Bai dan putra bungsunya juga cukup percaya. Tema utamanya adalah bahwa dunia ini begitu besar sehingga tidak ada yang aneh. Terakhir, ada lonceng biru. Seorang Beastmaster muda tingkat 7. Latar belakang keluarganya dan semua hal lainnya sempurna. Belum lagi dia memiliki saudara laki-laki yang merupakan penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8. Tidak akan aneh bagi Lao Fu jika dia memiliki sedikit kepribadian yang arogan. Namun ketika menghadapi Qiao Bai, hal ini sama sekali tidak terjadi. Sikap Lan Fengling tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Itu menakjubkan. Kemampuan Qiao Bai memang luar biasa. Tapi bukan berarti seseorang yang cakap dan kuat akan mudah dipercaya. Salah satu perwakilan tipikal adalah Fu Wenxing, Beastmaster tingkat 8, Raja Penjinak Binatang. Seperti apa sebenarnya hubungan interpersonal? Lao Fu tidak ingin mengatakan apapun. Tak seorang pun akan percaya bahwa ini adalah putranya. Sungguh keterlaluan. Anak bungsunya tidak jauh lebih baik. Namun, Qiao Bai, yang usianya kira-kira sama dengan putra bungsunya, telah menunjukkan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dan membuat mereka mengambil tindakan. Melihat ini, Lao Fu tidak dapat menahan desahan dalam hatinya. Ia ingin menukar kedua putranya dengan putra seperti ini. Mengapa? Pikirkan saja itu. Mudah untuk mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Tidak mungkin genku bermutasi, kan? Lao Fu tak kuasa menahan diri untuk menyentuh dagunya dan bergumam pelan. Tatapannya tertuju pada Qiao Bai dengan lebih tajam, ingin melihat apa yang akan dilakukan Qiao Bai selanjutnya. Saat dia melihatnya, mengapa aku merasa sedikit familiar? Tanya Lao Fu dengan suara rendah dan ragu. Apakah ini ilusi? Tidak terlalu, namun untuk sesaat saya tidak dapat mengingat di mana ia tampak familiar. Seseorang yang saya kenal, tidak terlalu mungkin. Lao Fu merasa dirinya tidak mempunyai keterampilan lain. Dan keterampilannya yang paling hebat adalah menjalin pertemanan. Selama dia pernah bertemu dan mengobrol dengan seseorang sekali, tidak peduli sudah berapa tahun berlalu sejak mereka bertemu lagi, dia dapat mengingat nama orang tersebut dan apa yang mereka bicarakan saat itu, dan kemudian dengan cepat mengatasi tahun-tahun ketidaktahuan dan mendekatkan hubungan di antara mereka. Mungkin karena dia terlalu banyak melihat pencarian tren. Pada akhirnya, Lao Fu masih tidak bisa memikirkannya. Ia hanya bisa menggelengkan kepala dan menganggapnya sebagai ilusi karena terlalu banyak melihat Qiao Bai di pencarian tren. Detik berikutnya, Qiao Bai dan yang lainnya memasuki jangkauan ruang terlipat. Sikat, beberapa orang menghilang di depan Lao Fu. Sudah waktunya aku bekerja. Lao Fu segera mendirikan tenda di pintu keluar gua, lalu mengeluarkan perlengkapannya dan memutuskan untuk menjaga tempat ini untuk sementara waktu. Dijamin tidak akan ada kecelakaan. Rasa tanpa bobot yang kuat muncul. Ini berbeda dari terakhir kali ketika Qiao Bai baru saja turun ke bumi. Kali ini Qiao Bai menemukan. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ah! Saat dia bereaksi, teriakan Fu Tianguang sudah bergema di seluruh langit. Mereka berada ribuan meter di atas langit dan turun dengan cepat pada kecepatan yang sangat tinggi. Qiao Bai tidak berteriak. Tetapi perasaan mendarat tanpa bobot itu terasa tidak nyaman. Ia segera berkata, lepaskan hewan peliharaannya. Penunggang naga, kain triko vol, Fu Wenxing dan Lan Fengling bereaksi hampir bersamaan dengan Qiao Bai, dan keduanya dengan cepat melepaskan hewan peliharaan mereka. Qiao Bai bahkan tidak perlu membuat pilihan. Ia dengan tegas berbalik dan duduk di belakang Yanlong bersama Lan Fengling. Pada saat Fu Tianguang bereaksi, dia telah ditangkap oleh saudaranya di Lightyear Dragon Reader. Fu Tianguang. Mata Fu Tianguang menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Ia mengulurkan tangannya ke arah Qiao Bai dan Lan Fengling, mencoba melarikan diri dari belakang penunggang naga tahun cahaya ke belakang naga api. Disayangkan. Dingin. Mata Fu Wenxing berbinar saat ia mengarahkan penunggang naga tahun cahaya untuk berputar 360 derajat di luar angkasa. Seolah-olah ia ingin merasakan lagi kegembiraan yang dibawa oleh perasaan tanpa bobot karena jatuh dari ketinggian. Sangat bahagia. Saya sangat bahagia. Bagus. Bagus. Qiao Bai dan Lan Fengling saling berpandangan dan melihat kelegaan yang sama di mata masing-masing. Untungnya, mereka tidak harus mengalami terbang dengan Fu Wenxing kali ini.
Bagaimana dengan Fu Tianguang? Oh, saudara-saudara, masih banyak yang ingin kalian bagikan, bukan? Fu Tianguang, itu harus dibedakan dengan jelas. Setelah lolos dari bahaya terbunuh di pintu, Qiao Bai dan Lan Fengling duduk di belakang Fire Dragon Jaeger dan akhirnya punya waktu untuk mengamati situasi saat ini dengan hati-hati. Apakah ini laut? Qiao Bai melihat ke bawah dan melihat lautan luas. Tak berujung. Sepertinya tidak terlihat ada ujungnya. Hanya ketika Fire Dragon Jaeger menurunkan ketinggiannya sedikit lagi, Qiao Bai dapat melihat beberapa titik hitam kecil. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, titik-titik hitam itu akan menjadi pulau. Ini benar-benar, Qiao Bai menunjukkan ekspresi sakit kepala. Ini bahkan lebih rumit daripada situasi yang dihadapinya di alam rahasia Tanah Merah. Setidaknya itu hanya di sekitar gunung. Masih ada subjek. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Bertahan hidup di laut. Qiao Bai melirik Lan Fengling. Dan Lan Fengling melirik Qiao Bai. Dan keduanya menampakkan kebingungan yang sama di mata mereka. Jangan tanya. Pertanyaannya adalah, mereka tidak tahu. Kedua lelaki itu serentak menatap ke arah petarung terkuat mereka yang tak jauh dari sana. Kemudian, lagi. Mengapa aku tidak memikirkan cara bermain ini sebelumnya? Fu Wenxing, yang telah terbebas dari trauma psikologis akibat pendaratan, dengan gembira memainkan versi nyata dari lompat bunga di dataran tinggi. Jenis yang tanpa tali, Fu Tianguang dipaksa ikut serta, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi putih keabu-abuan. Angin dapat menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Bahkan Lan Fengling, yang tidak punya perasaan baik terhadap Wenxing, tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan pandangan simpati terhadap Fu Tianguang. Jangan main-main. Lan Fengling memutuskan sudah waktunya untuk melangkah maju. Ayo cepat bahas apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Lan Fengling berkacak pinggang dan berteriak keras ke arah Fu Wenxing. Sayangnya, Fu Wenxing begitu asyik dengan permainannya sehingga dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Lan Fengling. Jangan panik. Qiao Bai menatap Lan Fengling yang sedang marah, lalu memberi isyarat agar dia tenang. Xiao Wu, ayo. Qiao Bai melepaskan Xiao Wu, menunjuk Fu Wenxing di penunggang naga tahun cahaya, dan melambaikan tangannya. Ciu, menerima. Burung gagak kecil itu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas sinar matahari dan terbang menuju Fu Wenxing. Penunggang naga tahun cahaya. Tidak, itu bukan tujuan burung itu. Burung itu tahu ia tidak bisa menang. Jadi burung itu memilih untuk tidak bertarung. Burung gagak kecil itu mengejar Fu Wenxing dan mematuknya dengan ganas.